Musik.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada beberapa penekanan warta untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah rumah tangga hari Selasa dan Kamis menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Penekanan yang kedua, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia, kebaktian lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 9 sampai 10 WITA. Pelayan Penatua Rio Rita Pakan SIKOM MAP. Harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok 6 dan konsumsi PWGT kelompok 2, paduan suara PWGT kelompok 1, 3, 4, 5, dan 7. Penekanan yang berikut berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 17 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan Pendeta IE Panggalo DTH. Liturgis Penatua Thomas Rataba. Tuan rumah adalah PKB GT Kelompok Pelayanan 4. Penekanan yang berikut berita PPGT Jemaat Rantepao. Pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 17 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Harap kehadiran anggota PPGT Jemaat Rantepao. Penekanan berikut berita Jemaat Rantepao. Pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 18 WITA adalah khusus ajaran dengan tema Memahami Allah Tritunggal yang dibawakan oleh Pendeta Alfred YR Anggui. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut pelayanan baptisan kudus anak kekasih Devon Christopher Mangando. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang berikut pelayanan peneguhan CD kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11. Pelayanan pemberkatan nikah Saudari Novita Tandi Patasik dengan Saudara Juna Takke dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 9, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Lasis Rantepao. Resepsi hari Sabtu tanggal 26 2021 waktu pukul 12 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Aris Antoni van der Lostre. Penekanan yang berikut Saudari Mikael Mangesa Tambing SE dengan Saudari Reni Lita SPD. Pemberkatan nikah
hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 9 Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango, Klasis Rantepao. Resepsi hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 12.30 sampai selesai. Tempat Gedung Hotel Misliana, Jalan Pongtiku nomor 27 Rantepao. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal Saudara Nofredo Misangki Tandek, anak dari Ibu Normalia Tandek atau cucu dari Ibu El Tandek, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di Makassar. Jenazah almarhum sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikian penekanan warta jemaat. Untuk selebihnya silakan dibaca di warta. Kemudian ada tambahan warta jemaat. Yang pertama, ibadah penghiburan di keluarga almarhum Nofredo Misangki Tandek dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 18.30 di kelompok pelayanan 2. Yang berikut pendataan statistik jemaat Rantepao. Sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao tentang data statistik jemaat, maka disampaikan kepada anggota jemaat Rantepao agar segera mengisi dan menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis gereja kelompok sel masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik jemaat. Berdasarkan data Kepala Keluarga Jemaat Rantepao, yaitu yang pertama kelompok pelayanan 1 71 KK, yang baru masuk 41 KK. Kelompok 2 48 KK, baru masuk 42 KK. Kelompok 3 66 KK, baru masuk 15 KK. Kelompok 6 kelompok 4 60 KK, baru masuk 58 KK. Kelompok 5 88 KK, baru masuk 54 KK. Kelompok 6 57 KK, baru masuk 35 KK. Kelompok 7 101 KK, baru masuk 64 KK. Belangko pendataan dapat diambil di majelis gereja kelompok sel masing-masing. Demikian tambahan warta jemaat. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat, mari bangkit berdiri. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan di sini. Minggu ini kita berada pada minggu ketiga setelah peristiwa Pentakosta. Dalam persekutuan ini dengan hikmat Allah, mari kita nyatakan syukur dan puji-pujian atas berkat dan kemurahan-Nya. Dalam tuntunan tema menilai dengan hikmat Allah, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah dengan mengatakan mulia, mulia namanya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun di dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita membuka Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 92 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tundukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Layak bagimu hormat dan syukur madah menderu. Mari kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Agar supaya penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, jangan dosa merintangi, mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberi perintah,
supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintah-Nya. Namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari dengan sesungguhnya kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau. Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita anugerah bagi kita semua. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 bagian A. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi ini. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Mari
Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami waktu yang indah untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan berkati, ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, yang kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hatimu utama, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Memasuki pelayanan firman Tuhan, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu baik kita mempersiapkan bahan bacaan kita. Bacaan yang pertama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ini bahan utama kita di minggu yang kudus ini. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Bacaan yang kedua, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai 21. Dan bahan kita yang ketiga, Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat 34. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita telah siapkan. Mari kita mempersiapkan tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita. Mari menghadap Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan sepatutnya kami menaikkan syukur dan terima kasih. Di hari perhentian ini, kami boleh bersekutu, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, layakkan kami, ampuni segala dosa kami. Biarlah firman yang akan diberitakan melalui hamba-Mu, melalui kami semua. Tuhan memberkati. Seluruh fasilitas yang kami gunakan, Tuhan meteraikan dengan kuasa-Mu, sehingga semua berkenan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu.
Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguatkan diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 34. Mari Bapak Ibu kita baca secara berbalasan. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Saya mulai di ayat yang ke-26, firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya jika dia diketahui orang itu? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu,
Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. adalah firman Allah, mengajarkan kehidupan dan jalan kebenaran. Perlu ku baca setiap hari agar isinya ku Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, Shalom. Berbahagia hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, menilai dengan hikmat Allah. Menilai dengan hikmat Allah. Patulan Basa Toraya, ditimbang situru kaki naana puang matua. Kalau kita betul-betul merenungkan firman ini, sebenarnya ada hal yang firman Tuhan mau katakan bagi Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Bagaimana firman Tuhan mau mengajak bahwa hidup kita ini yang silih berganti, kita seharusnya menilai dengan hikmat Allah. Hikmat ialah kearifan, kebijaksanaan dari Allah. Kalau menilai dengan hikmat Allah, berarti ada penilaian di luar daripada hikmat Allah. Tentu tidak lain dan tidak bukan penilaian hikmat manusia kita. Dan ini menarik Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena seringkali kita betul-betul terperanjat dengan kehidupan yang silih berganti. Coba kita bayangkan, kita menghadapi kehidupan yang silih berganti, ada di sana sukacita, tapi ada juga di sana duka cita. Di sana ada tawa dan juga ada tangis, bukan? Di sana ada satu kegembiraan yang meluap-luap, tetapi di sana pun kadang terjadi satu tekanan yang dalam kita hadapi dalam kehidupan ini. Ibarat hidup ini seperti roda yang sering berputar. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Kadang kita mengalami biasa-biasa saja, tetapi kadang kita mengalami tidak biasa-biasa saja. Dan sangat penting Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajak bagi kita bahwa kehidupan yang silih berganti itu, ketika ada tawa di sana, ataukah ketika ada tangis di sana, ketika ada sukacita di sana, dan ketika ada duka cita di sana, apakah Bapak, Ibu, dan saya menilainya dari patokan Tuhan, yaitu hikmat, kebijaksanaan Allah? Bukankah seringkali kita menilai dari kebijaksanaan kita manusia, bukan? Ketika Bapak, Ibu sakit, oh, dosa apa Murate? Kita menilai dari hikmat manusia. Menyimpulkan dari hikmat manusia. Memberikan satu keputusan dari hikmat manusia. Ketika ada kesuksesan, kadangkala kita menilai dari sudut pandang Allah. Tapi ketika bergumul, ketika menangis, ketika si todon tampotongan te pergumulan, kadang di sini hikmat manusia kita yang memperdaya kita. Napuriki kakinanna torotolino.
kakinanta torotolino. Dan tentu di sini firman Tuhan mau mengajak bagi Bapak Ibu dan saya adalah menilai menurut hikmat Allah sangat berbeda dengan menilai menurut hikmat manusia. Amin. Menilai dari hikmat Allah mau mengatakan satu kasiumpuran, satu keharmonisan, satu keterhubungan yang tidak bisa kita putuskan dengan Allah. Sekalipun di sana ada tawa, sekalipun di sana ada tangis, sekalipun di sana ada sukacita atau duka cita sekalipun. Tapi bukankah seringkali kita diperdaya dengan hikmat kita manusia? Oh, salah apa morate? Oh, apa morajo nakaliku te? Tamu gaiku, nasing-nasingan. Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar pada firman Tuhan. Dan khususnya ada satu rujukan kemarin ya, minggu kemarin saya mau ambil bacaan 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ini menarik sekali, satu bacaan kita kemarin, minggu kemarin. Dia tekankan begini firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Firman Tuhan dikatakan begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, seringkali apa yang kelihatan, apa yang dilihat oleh mata, sebagaimana juga firman Tuhan hari ini, seringkali memperdaya kita. Apa itu yang kelihatan? Ini firman Tuhan kemarin, minggu kemarin, yang ditekankan firman Tuhan melalui Paulus. Yang kelihatan itu yang sementara. Yang kelihatan itu yang fana. Yang kelihatan itu yang membawa mati. Tapi bukankah seringkali kita diperdaya yang kelihatan? Mengenai makanan, mengenai pangkat kedudukan, mengenai prestise, mengenai pergumulan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita diperdaya apa yang kelihatan, bukan? Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya, baik di gedung gereja ini maupun di rumah. Mari firman Tuhan mengajak bagi kita. Mari kita melihat di balik yang kelihatan, di balik yang fana, di balik yang mati, di balik kehidupan yang seringkali memperdaya kita. Itulah yang kekal, yang tidak fana. Di sanalah yang mau dikatakan firman Tuhan dalam bacaan kita, salah satu bacaan kita tentang hidup kekal, kehidupan kekal. Mari kita belajar pada firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana seorang imam Samuel juga sama dengan Bapak Ibu dan saya, seringkali diperdaya dengan apa yang kelihatan. Kita perhatikan di ayat 1 bagian A, firman Tuhan, bacaan kita tadi. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa ini merupakan hikmat manusia? Yang kelihatan, yang sementara, tapi memperdaya Samuel. Kalau kita kembali pada pasal 15, 1 Samuel 15. Mengapa Allah menolak Saul menjadi raja? Karena ketidaktaatan Saul. Dikatakan dalam bacaan kita Bapak Ibu. Dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 11. Tapi di ayat 2 sampai 3 mengatakan, ini firman Tuhan kepada Saul ya, pergilah, kalahkanlah orang Amalek dan tumpaslah segala yang ada padanya. Tetapi di ayat 9 mengatakan, tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, yang tambun, anak domba dan segala yang berharga. Saul tidak taat. Saul memberikan satu penilaian menurut cara pandangnya, bukan pada Allah. Sehingga Tuhan menolak Saul. Tetapi di sini Samuel juga memberi penilaian dengan situasi kondisi sampai dia berduka. Padahal Tuhan sudah menekankan Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan menolak karena ketidaktaatan Saul? Di sini satu hubungan Samuel dengan Tuhan terputus sehingga mengatakan dalam bacaan kita, mengapa engkau berduka cita? Bukankah aku menolak, Allah menolak Saul?
Ini penilaian dari sudut manusia yang pertama yang saya lihat dalam ayat pertama bagian A. Yang kedua, satu penilaian Samuel kembali penilaian manusianya, yaitu ketakutan-ketakutan Samuel di ayat 1b sampai ayat yang kedua A. Ketika Tuhan menguatkannya, isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau, ini kata Tuhan. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini kata firman Tuhan. Kata Tuhan. Tuhan memberikan semangat. Tuhan memberikan kemenangan, kepastian. Tapi apa jawab Samuel di ayat 2a? Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, ini seringkali terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Bukankah Tuhan berfirman, pergilah, ambillah tandukmu, ambillah tabungmu, isilah dengan minyak dan pergilah. Tetapi di sini satu hikmat, satu penilaian manusia bukan? Ada ketakutan muncul karena penilaian manusia. Yang ketiga Bapak Ibu saya lihat lagi di ayat yang ke-7 sampai 13. Kita melihat di situ poin yang ketiga di ayat 2b, minta maaf di ayat 2b sampai 6. Satu penilaian Samuel lagi yang ketika dia melihat dari sisi hikmat manusianya. Ayat 2b sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Saya bacakan ya. Dikatakan di situ. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda. Karena Samuel takut ya, jangan-jangan dibunuh ini. Kemudian bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai. Ini proses yang Tuhan katakan. Dan Samuel mengikuti perintah Tuhan. Tapi ketika dia di Bethlehem, ada tua-tua datang. Kemudian dia menguduskan pun Isai beserta anak laki-laki dan seterusnya. Tetapi di sini satu penilaian ketika pemilihan. Ketika Isai menyuruh anak pertamanya Eliab, kemudian seterusnya, apa pikir Samuel? Di ayat 6. Lalu pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Penilaian Samuel adalah, Eliab orangnya adalah tinggi, perawakannya tinggi, kemudian pandangannya parasnya bagus, itu di ayat yang ke-7 ya. Dan ini penilaian Samuel. Tapi apa kata Tuhan di ayat yang ke-7? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa kali penilaian-penilaian manusia juga kita mau diajar oleh firman Tuhan, seringkali kita terjebak melalui penilaian-penilaian manusia. Sekali lagi, penilaian manusia, putusnya hubungan kita dengan Allah. Satu penilaian-penilaian apa yang kelihatan, apa yang sementara, 2 Korintus 4 ayat 18 tadi. Apa yang fana, apa yang tidak kekal. Tapi kita mengabaikan yang tidak kelihatan, yaitu hidup kekal yang Tuhan anugerahkan. Dan di sini kita mau bisa membedakan. Hidup menurut penilaian manusia itu menuntun kita pada yang sementara, yang fana, yang tidak kekal. Tetapi hidup menurut penilaian Tuhan, dia menuntun kita sebenarnya pada keterhubungan kepada Tuhan yang kekal, yang tidak fana. Sehingga ketika Samuel mendengar perintah Tuhan, bahwa bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Menilai dari sudut pandang hikmat Allah. Teramat penting Bapak Ibu. Hati kita sangat-sangat penting. Mari kita review kembali hidup pelayananku. Pekerjaanku, apakah kita bekerja dengan hati? Usahaku, apakah kita kerja dengan hati untuk kemuliaan Tuhan? Pelayananku kiri kanan, keaktifanku dalam organisasi, apakah saya sudah melandasi dengan motivasi untuk Tuhan? Harta bendaku yang Tuhan izinkan aku gunakan dalam hidup ini, apakah aku sudah dasari dengan hati yang tulus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan yang kedua memang teramat penting untuk melihat dari sisi menilai dari nilai Tuhan adalah skill. Coba kita perhatikan. Ketika anak-anak Isai, mulai dari Eliab, kemudian Syama, kemudian Abinadab, dan 7 anak yang lain. Tapi dengan hikmat Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Samuel, aku
tidak memilihnya. Samuel berkata, adakah lagi anak-anakmu, Isai? Oh, masih ada yang bungsu. Malemang kambing domba. Oh, panggil dia. Di ayat yang ke-11 Bapak Ibu ya. Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Ini skill. Ini kemampuan. Ini potensi. Tapi potensi yang tidak dibarengi dengan hati motivasi untuk Tuhan, maka sia-sia. Tetapi potensi, talenta yang Tuhan berikan, kita bawa keterhubungan dengan Tuhan. Seperti Samuel dalam bacaan kita, seperti Daud yang dipilih Tuhan, sekalipun kecil. Tapi di sini menggambarkan Daud yang masih kecil sudah mengalami keterhubungan harmonis dengan Tuhan, menempa dia, membentuk dia, sehingga talenta yang Tuhan berikan, mangkambing domba, dipakai Tuhan di tengah-tengah untuk memimpin bangsa Israel. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu yang menilai dengan hikmat Allah. Haleluya. Amin. Semoga waktu saat teduh kita renungkan perjalanan hidup pelayanan kita dan mengubahkan kita untuk selalu menilai dari patokan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, anggota jemaat yang sakit ada dalam warta jemaat. Kemudian anggota jemaat yang berulang tahun juga ada dalam warta jemaat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang lanjut usia. Kemudian orang tua lansia, anak-anak dalam pertumbuhan, usaha dan pekerjaan. Dan juga pemberkatan nikah Saudara Juna Take dengan Saudari Novita, Tandi Patasik 26 Juni. Saudara Mikael M. Tambing dengan Saudari Reni Lita pada 26 Juni. Kemudian yang ada keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Nofredo Misangki Tandek. Dan kita doakan bagi tim COVID, bahkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir hari ini, pemerintah dan bangsa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang tunduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu. Karena Engkaulah hikmat, Engkaulah kearifan, Engkaulah kebijaksanaan yang akan senantiasa memampukan kami memberi penilaian setiap apa yang terjadi bagi kehidupan kami. Apakah itu tawa Tuhan? Apakah itu tangis? Apakah itu sukacita yang kami alami? Apakah itu duka cita? Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini menjamah kami, memberikan satu kemenangan untuk menilai melalui hikmat daripada Allah sendiri. Supaya hal-hal yang kelihatan yang menurut cara pandang manusia tidak memperdaya kami, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal bersama dengan Tuhan, memotivasi kami memanfaatkan, melakukan hal-hal yang kelihatan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, Tuhan jamah, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Tuhan memampukan supaya Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh dimampukan untuk melihat di balik yang kelihatan, di balik sekalipun karena sakit, tetapi Tuhan bersama kami. Ada kepastian hidup kekal bagi kami yang kami harus bangun, tumbuhkan, dan terus tumbuhkan dalam kehidupan kami.
Hati yang gembira adalah obat, penawar bagi kami sekalian yang menghadapi pergumulan sakit penyakit kami. Ada 23 Bapak Ibu yang sakit dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada di Rantepao maupun pendengar di mana saja berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Dalam warta jemaat ada 70 orang Bapak Ibu yang berulang tahun. Pertambahan umur adalah anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pertambahan umur boleh mendewasakan kami untuk berterima kasih kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Terpuji nama-Mu, berkati juga para orang tua kami, para lansia, baik yang ada di jemaat-Mu di Rantepao ini maupun di mana saja berada. Baik yang masih kuat maupun yang tidak kuat lagi di rumah. Tuhan berkati para keluarga, Tuhan berkati pelayanan melalui majelis gereja dan jemaat-Mu di jemaat Rantepao. Sehingga perhatian, bahkan melalui doa-doa kami, biarlah para orang tua kami lansia diberikan kekuatan, pengharapan dalam memaknai hidup masa-masa tua mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Selesainya semester anak-anak kami Tuhan, Tuhan berkati, biarlah berprestasi, dan jikalau ada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan berkati. Mampukan Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan tentu berbeda ketika di luar daripada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga boleh bersaing bahkan menjadi anak pengharapan kami. Kami berdoa bagi usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu di jemaat Rantepao ini, Tuhan berkati. Mungkin di sana ada kegagalan, pergumulan karena usaha. Tuhan, dewasakan kami. Ketika kami gagal, adalah satu motivasi untuk kami bangkit bersama Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan sepanjang seminggu ke depan. Tuhan berkati, mampukan pendeta, Bapak David bersama Ibu Tabita, bahkan seluruh penatua diaken, pengurus OEG, Tuhan memberkati. Teman-teman magang di tempat ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Ada pemberkatan nikah Tuhan, Tuhan memberkati seluruh majelis gereja dalam mempersiapkan pelayanan ini. Kami berdoa bagi yang berduka cita, hiburkan, kuatkan. Kami berdoa bagi tim COVID, multimedia, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, baik dari pusat sampai tingkat Toraja Utara, dalam membenahi kehidupan kami di tengah-tengah memerangi pandemi COVID. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan kami semua. Tuhan berkati setiap Bapak Ibu yang hadir baik di gedung gereja ini maupun di mana saja berada mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami. Ini syukur kami Tuhan. Semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru melalui firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Roh Kudus tetap teguh Kau pemimpin umat-Mu. Tuhan
saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah. Dan yakinlah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan akan apa kuberikan pada dunia, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. segenap majelis gereja Toraja Jemaat Rantepo mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, yang ku sampaikan kabar baik dari orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun hikmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan demi Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan,
dibangkitkan, hidup yang kau beri